Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Masahiro dengan NIM J0414241117 dari kelas B Praktikum 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan analisis materialitas audit berdasarkan laporan keuangan PT Pembangunan Jaya Ancol tahun 2024. Pertama, saya menggunakan data dari laporan keuangan tahun 2024. Data utama yang digunakan yaitu laba bersih sebesar Rp176.286 juta, laba sebelum pajak sebesar Rp249.262 juta, aset lancar sebesar Rp394.464 juta, Rp466 juta, liabilitas lancar sebesar Rp569.550 juta, dan total aset sebesar Rp3.591.729 juta. Data-data ini akan menjadi dasar perhitungan materialitas audit. Pada bagian pertama, saya menentukan materialitas awal berdasarkan professional judgment. Yang umumnya, auditor menggunakan beberapa benchmark seperti 5% dari laba bersih, 1% dari aset lancar, 1% dari liabilitas lancar, dan 0,5% dari total aset. Nah, dari perhitungan sendiri, ini hasilnya laba bersih sebesar 8.814,30, dari aset lancar sebesar 3.944,66, dari liabilitas lancar 5.695,5, dan dari total aset sebesar 17.958,65. Nah, dari hasil tersebut dipilih Rp8.814,30 juta sebagai materialitas awal karena basis laba bersih lebih relevan untuk perusahaan yang berorientasi pada profit. Nah, untuk selanjutnya, sesuai soal, overall audit materiality ditetapkan sebesar 7% dari laba sebelum pajak. Nah, laba sebelum pajak sendiri itu sebesar Rp249.262 juta. Ya, perhitungannya ini 249.262 dikali 7%. Hasilnya 17.448,34. Jadi overall audit materiality yang digunakan adalah Rp17.448,34 juta. Nah, berikutnya ini ada materialitas tersebut dialokasikan ke beberapa akun yang dianggap signifikan, yaitu ada piutang usaha, persediaan, dan juga utang usaha. Nah, hasil perhitungannya sendiri itu piutang usaha diperoleh sebesar Rp2.760,17, persediaan Rp504,21, utang usaha Rp1.149,82. Dan tujuan alokasi ini adalah agar auditor dapat menentukan fokus area pemeriksaan dan ukuran pengujian untuk setiap akunnya. Pada bagian C, diasumsikan 80% dari materialitas awal dialokasikan ke piutang, persediaan, dan juga utang usaha. Perhitungannya sendiri 17.448,34 dikali 80%. Hasilnya itu sebesar 13.958,67, yang artinya sebesar Rp13.958,67 juta difokuskan untuk 3 akun tersebut. Jika dibagi rata, masing-masing akun akan memperoleh alokasi sebesar Rp4.652,89 juta. Nah, dampak dari alokasi ini adalah auditor akan memfokuskan prosedur audit pada 3 akun tersebut. Contohnya itu untuk piutang dilakukan konfirmasi saldo pelanggan. Nah, untuk persediaan dilakukan stock of name. Dan untuk utang dilakukan konfirmasi kepada supplier dan cut-off test. Dengan kata lain, bukti audit akan lebih banyak dikumpulkan pada akun-akun yang memiliki risiko lebih tinggi. Terakhir, apabila setelah audit selesai, ternyata salah saji pada laba melebihi batas materialitas, maka auditor harus mengambil tindakan. Nah, apa aja sih langkah-langkahnya? Yaitu meminta jurnal koreksi, lalu melakukan prosedur tambahan, dan melakukan
melakukan evaluasi dampak pada opini audit dan memberikan opini qualified atau adverse jika tidak dikoreksi. Demikian presentasi saya mengenai analisis materialitas audit pada PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.